Selamat datang kembali di Layar Aksi ID, tempatnya film aksi yang masih sedikit dibahas orang-orang. Kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film kejadian pada sebuah pulau terpencil di Washington yang dilanda badai, tentang penculikan seorang gadis, yang mana ibunya, Hannah, dan tetangga misteriusnya, Lou, berusaha memburu penculik tersebut di hutan dan mengungkap rahasia kelam masa lalu yang telah terjadi. Lantas bagaimana cerita ini berlangsung? Tanpa berlama-lama, inilah alur cerita dari film. Hannah mengucapkan selamat malam kepada Vi sebelum beranjak tidur. Tetapi tiba-tiba listrik padam dan seluruh rumah menjadi gelap. Ia segera keluar untuk memastikan apa yang terjadi dan menemukan sebuah kendaraan yang ia kenali terparkir di halaman. Saat ia mendekat, hatinya menegang ketika melihat seseorang yang ia kenal terbaring tanpa bergerak di dalamnya, membuat rasa cemasnya semakin besar. Dengan panik, ia bergegas menuju kamar putrinya dan mendapati ruangan itu kosong. Dalam kebingungan, ia berlari keluar mencari bantuan dan mendatangi rumah seorang wanita tua. No, her father took her. Her father? Moms tend to. Di bagian awal, cerita kita diperlihatkan sosok wanita tua yang tampak kuat dan mandiri saat ia beraktivitas di rumahnya. Ditemani anjingnya yang setia, Jax, ia menggali sesuatu di halaman belakang dan menemukan sebuah kotak yang ia buka perlahan. Ketika cuaca mulai menandakan datangnya badai, ia memeriksa isi kotak itu yang berisi dokumen serta foto-foto lama, lalu membakarnya satu persatu. Dalam suasana penuh emosi, ia tampak bergulat dengan pikirannya sambil memegang secarik surat dan sebuah pistol. Namun sebelum ia mengambil keputusan, suara dari luar rumah menarik perhatiannya dan pemandangan pun meredup. Cerita kemudian melompat beberapa hari ke depan, memperlihatkan Lou, wanita yang sama, sedang berburu rusa. Setelah menyelesaikan buruannya, ia pergi ke bank untuk menarik seluruh tabungannya, membuat kasir terkejut melihat jumlah simpanannya yang begitu besar. Ketika ia kembali ke mobil, Sheriff Rankin menghampirinya setelah menemukan seekor rusa di dekat kendaraannya. Saat ditanya, Lou menjelaskan dengan tenang bahwa rusa itu melintas di depannya sebelum ia pergi, meninggalkan Sheriff dalam kebingungan. My niece got it for me over on the mainland. Want to learn? But I swear to God. Di sisi lain, kita mengetahui kehidupan Hannah dan putrinya Vi yang tinggal di rumah milik Lou. Hannah sering mengatakan kepada Vi bahwa ayahnya sedang mencari harta karun, meskipun kenyataannya berbeda dan ia terlihat menyimpan banyak hal dari putrinya. Lou kemudian datang menagih uang sewa dan meminta Hannah meninggalkannya di meja sebelum waktu makan malam keesokan harinya. Saat hendak pergi, Lou hampir bertabrakan dengan Vi, membuat Hannah terkejut dan marah. Tidak lama kemudian, Chris, teman dekat Hannah, datang berkunjung dan percakapan mereka menunjukkan kedekatan hubungan keduanya. The town to get some. You don't remember? You're like a virgin at the top of your lungs. Dalam perjalanan pulang, Chris berhenti ketika melihat seseorang yang basah karena hujan dan menawarkan tumpangan. Namun keadaan berubah tidak terduga saat orang asing itu tiba-tiba bersikap agresif, meski alasan dibalik tindakannya belum jelas. I see it. Oh, Jeff Ficaro's the man. Sementara itu, Hannah tergesa-gesa menarik uang dari simpanannya agar dapat membayar sewa tepat waktu. Di tempat lain, Lou terlihat berada dalam kondisi emosional yang berat saat ia merapikan foto-fotonya dan menulis sebuah pesan untuk Hannah. Dalam pesannya, ia menyampaikan bahwa rumah itu kini menjadi milik Hannah sepenuhnya dan dapat ia gunakan sesuai kebutuhan. Lou juga menyiapkan makanan untuk Jax dan menyimpan sejumlah uang di dalam freezer. Meski tidak mudah baginya untuk mengungkapkan perasaan, terlihat jelas bahwa Lou memiliki perhatian besar kepada Hannah dan Vi. But it made me great at something, in truth. Tekanan masa lalunya yang rumit tampaknya membawa Lou ke titik yang sulit dalam hidupnya, membuatnya terus berjuang menghadapi beban pikiran yang selama ini ia pendam. Tiba-tiba rumah Hannah gelap gulita karena pemadaman listrik. Ia bergegas keluar untuk memeriksa sekring. Saat itulah seorang penyusup menyelinap masuk melalui pintu belakang. Hannah merasa aneh melihat mobil Chris masih terparkir, padahal seharusnya ia sudah pergi. Perasaan buruknya semakin kuat. Di balik mobil, Hannah menemukan Chris sudah tak bernyawa. Ketakutan pun mencengkeramnya.
Sementara itu Lu hampir menyerah pada hidupnya, namun sebuah ketukan pintu menghentikannya. Hana muncul panik dan putus asa. Ia mencoba menghubungi polisi, tapi tidak ada jawaban. Dengan cemas ia mengatakan bahwa Philip, suaminya mungkin kembali untuk menculik V dan membawanya pergi. Hana mengungkapkan bahwa Philip telah menemukannya di pulau terpencil ini. Ia menunjukkan foto dirinya dan V kepada Lu, yang ternyata menyimpan pesan rahasia. She's not gonna get far in this. No, he's here. Oh, Lu langsung mengerti bahwa ini adalah kode darurat. Mereka segera berlari keluar untuk menolong. Saat Lu membuka kap mobilnya, ia melihat sebuah bom terpasang di sana. Dengan sigap Lu menarik Hana menjauh sebelum mobil itu meledak dahsyat. Setelah ledakan itu, Lu bertekad mencari V. Ia mengatakan pada Hana bahwa mereka berada 16 km dari kota dan harus mengandalkan diri sendiri untuk menyelamatkan putri mereka. he's. How did you know? Hana memperingatkan Lu bahwa Philip bukan orang biasa. Ia adalah mantan tentara yang ahli dalam bahan peledak dan memiliki catatan kriminal. Saat ini, ia sedang menjadi buronan. Lu melihat jejak seretan di tanah dan menyadari bahwa Philip menyeret Vi dengan tram mungkin menuju perahu untuk melarikan diri. Lu awalnya ingin menunggu badai reda sebelum menghubungi polisi, tapi Hana tidak sabar. Ia terlalu takut untuk menunggu. If he gets her off the island, he's got a head start in town. First house you see. Di tempat lain, V terbangun dalam sangkar kayu. Ia bingung dan takut melihat wajah asing di depannya. Namun ia merasa lega saat mengenali ayahnya, Philip. Dengan nada mengancam, Philip meyakinkan V bahwa ibunya akan segera datang. Sementara itu, Lu dan Hana terus mencari. Mereka menemukan sebuah rumah yang dihuni oleh 2 orang. Lu mendekati rumah itu meninggalkan Hana di belakang. Ia berpura-pura mencari anjingnya yang hilang dan meminta izin untuk berteduh dari hujan. Namun saat masuk, ia merasa ada yang tidak beres. V tidak ada di sana. Sikap Lu yang gelisah membuat kedua pria itu curiga. Mereka menyerang Lu dengan melemparkan sup panas. Terjadilah perkelahian singkat. Lu menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan berhasil mendapatkan informasi penting dari salah satu pria sebelum akhirnya membunuhnya. Kepercayaan Hana pada Lu mulai goyah saat ia menyadari bahwa Lu bukan orang biasa. Setelah beberapa pertanyaan, Lu akhirnya mengaku. Lu mengungkapkan bahwa ia adalah mantan agen lapangan pemerintah dengan pengalaman 26 tahun. Saat itu Hana menemukan walkie-talkie dan ingin menghubungi polisi. Namun Lu melarangnya. Ia bersikeras bahwa mereka harus tetap diam agar tidak menarik perhatian dan membahayakan diri mereka sendiri, serta usahanya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Hana. Sementara itu, Philip berjalan menuju pantai, semakin curiga bahwa Hana ada di dekatnya. Lu melihat bekas luka di tangan Hana, bukti kekerasan yang dilakukan Philip di masa lalu, yang baru terungkap setelah mereka menikah. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Hana melihat sebuah tram. Ia menyadari bahwa tram itu diperlukan karena jembatan di depan rusak sehingga Philip tidak bisa melewatinya. Lu menyuruh Jax untuk pulang sebelum mereka menyeberangi jembatan. Namun saat Lu mencoba membantu Hana, tangannya yang terluka membuatnya kehilangan keseimbangan. Kedua wanita itu jatuh dari jembatan ke tempat yang tidak diketahui. Mereka berhasil selamat dari sungai dan mencapai tepi sungai, tetapi V menghilang. Mereka hanya melihat sebuah kapal tua di kejauhan. Hana semakin cemas, tetapi Lu mencoba menenangkannya. Ia mengatakan bahwa ini mungkin bagian dari rencana Philip. Saat mereka menjelajahi kapal, mereka menemukan foto V, boneka beruang, dan sebuah surat. Tiba-tiba Lu melihat asap dari sebuah perahu di kejauhan. Ia tahu bahwa Philip telah menyadari keberadaan mereka. Lu menyuruh Hana untuk menghubungi polisi dari puncak gunung dan mengikuti jejak asap itu. Dari kejauhan Lu melihat Vi sedang tidur di tempat yang aman. Namun saat ia mendekat, Philip menghadangnya dengan pistol. Sementara itu Hana berhasil menghubungi polisi, tetapi sambungan terputus. Masa lalu mereka yang rumit mulai terungkap. Lu ternyata adalah ibu Philip. Philip sangat membencinya karena ia telah menculik V untuk membalas dendam atas keputusan yang diambil Lu selama bertahun-tahun sebagai mata-mata. Lu mengakui bahwa Hana tidak tahu yang sebenarnya tentang Philip. Ia diculik saat masih kecil dan kehidupan rahasianya telah membuatnya tidak bisa mencari Philip. Seiring waktu, kebencian Philip terhadap ibunya semakin besar. Meskipun hubungan mereka rumit, Lu berusaha melindungi Hana dan Vi dari amarahnya. Ia tidak berani mengatakan bahwa Philip adalah putranya selama ini. Dalam pertarungan sengit, Philip melukai Lu dan melarikan diri bersama V. Because you chose the fuck Before I knew you took V last. and you're my mother.
Sementara itu, polisi telah mengetahui tentang penculikan Hannah, tetapi mereka disarankan untuk tidak ikut campur dalam situasi yang semakin berbahaya. Segera terungkap bahwa agen pemerintah sedang mengejar Lou dan juga mencari Philip, seorang buronan terkenal. Mereka berdua harus dihentikan. Saat Hannah mencari perlengkapan medis di koper Lou, ia menemukan foto-foto yang menunjukkan bahwa pesan yang ditinggalkan Philip sebenarnya ditujukan untuk Lou dan bukan untuknya. Hannah mulai meragukan Lou dan bertanya-tanya apa perannya dalam semua ini. Come on. Wait. Dalam momen yang emosional, Lou mengaku bahwa ia adalah ibu Philip dan menjelaskan bagaimana ia telah mengatur agar Hannah aman di pulau itu. Pengakuan ini membuat Hannah sedikit percaya pada Lou lagi. Ia berusaha memahami takdir mereka yang saling terkait. Lou memberitahu Hannah bahwa Philip telah membawa Faye ke mercusuar dan Hannah memutuskan untuk pergi ke sana sendirian. Took care of her every goddamn. What kind of person could do that? Sementara itu, polisi tiba berkat bantuan Jax. Setelah melihat luka Lou, polisi segera mencari perlengkapan medis untuknya. Saat polisi pergi, Lou naik sepedanya dan bertekad untuk pergi ke mercusuar. Hannah tiba di mercusuar dan melihat Philip dan Faye di puncak. Philip awalnya tidak mengizinkan V untuk bertemu dengan ibunya, tetapi Hannah berhasil membujuknya. Ia memberitahu V tentang rencana mereka untuk pindah. Dalam keputusasaan, Hannah mengarahkan pistol ke Philip, tetapi ia ragu untuk menarik pelatuknya. Philip menyerang balik dan mereka berkelahi. Di tengah kekacauan, Hannah berhasil menusuk tangan Philip sebelum melarikan diri bersama V. Hannah terkejut saat mengetahui bahwa Philip telah memasang bom yang dikendalikan dari jarak jauh, dan Philip memegang kendali jarak jauh itu. Saat itu, Lou tiba dan langsung memahami situasi. Ia mulai menjinakkan bom setelah melihat betapa berbahayanya bom itu. Saat Hannah berlari di jalan sempit bersama V dan Lou, mereka masih terjebak di dalam mercusuar. Ketika Philip melihat Lou, ia menunjukkan kendali jarak jauh bom. You still have the ring. Namun, saat Philip menekan tombol, tidak terjadi apa-apa. Lou telah berhasil menjinakkan bom. Setelah bahaya langsung diatasi, Lou dan Hannah berusaha melarikan diri dari mercusuar. Namun mereka melihat sebuah helikopter di atas mereka. CIA sedang mencari mereka. Lou ingin mengalihkan perhatian CIA dari Philip. Ia mengaktifkan bom dari jarak jauh menggunakan walkie-talkie setelah menjauh dari mercusuar. Mercusuar hancur dalam ledakan. Itu adalah pengorbanan yang direncanakan. Come on. Ia menyuruh Hannah dan V untuk melarikan diri dan mengatakan bahwa ia telah meninggalkan surat untuk Hannah di rumah. Beberapa saat kemudian, Philip tiba. Terjadilah pertengkaran antara ibu dan anak. Pertengkaran mereka berakhir dengan pelukan yang emosional. Lou melihat helikopter di atas mereka dan meminta maaf kepada Philip atas masa lalu mereka. Tiba-tiba, helikopter menembak Philip dan Lou hingga membuat mereka berdua jatuh ke air. Setelah pencarian yang panjang, kru helikopter menyimpulkan bahwa mereka berdua hilang di laut dan pergi. Cerita beralih ke rumah Lou. Terungkap bahwa CIA telah mengejar Hannah selama berbulan-bulan untuk mencari Lou. Hannah memiliki dokumen penting yang dapat mengungkap operasi rahasia CIA sejak tahun 1953. Di akhir cerita, Hannah dan Faye bersiap untuk meninggalkan rumah Lou. Setelah diawasi oleh CIA dan berpamitan dengan polisi, mereka naik feri bersama Jax. Yeah. The house is yours. Jax melihat seseorang yang sebagian tertutup di D atas. Kamera menyorot lengan seorang wanita dengan bekas luka yang sama dengan Lou dan mengenakan gelang tembaga. Wanita itu melihat cucu dan menantunya melalui teropong. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka lebih kuat dari kehilangan dan waktu. Film pun akhirnya selesai benar-benar ending yang begitu mengagumkan.